Udah kelihatan ya, eh sharing slide-nya ya. Udah, Pak. Oke lah kalau begitu. Oke, sekarang kita masih di KUP tentang SKP dan STP. Nah, termasuk. Nah, ada yang namanya SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, SKPPKB, STP, dan imbalan bunga. Ini kan istilah-istilah yang harus dipahami. Misalkan tadi kita udah banyak ngomong istilah-istilah ini, tapi kita nggak tahu apa itu. Sekarang kita masuk. Nah, setiap wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Itu. Tanpa ada surat ketetapan pajak, kita wajib membayar pajaknya. Nah, wajib pajak yang telah menghitung dan membayar besaran pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta melaporkan SPT tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun surat tagihan pajak. Nah, kan SKP surat ketetapan pajak, STP surat tagihan pajak. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapat bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Nah, itu melalui mekanisme perhitungan Dirjen Pajak tuh. Nah, 5 tahun tuh, apa tuh? Nah, besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak dalam SPT menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam masa pajak. Bagian tahun pajak ada tahun pajak yang dimaksud. Nah, maksudnya gini, itu 5 tahun bisa diperiksa. Apabila nggak diperiksa 5 tahun, berarti kita itu tidak ada pemeriksaan dan pajak itu telah dinyatakan berakhir masa pajaknya, sudah selesai, ya kan? Nah, nggak ada lagi tuh, udah sesuai dengan mau laporannya benar atau tidak, ya udah sesuai aja karena peraturannya membatasi 5 tahun. Tapi kecuali apa? Kecuali kalau Dirjen Pajak menemukan di masa tersebut ada yang namanya tindak pidana di bidang perpajakan, ya kan? Nah, maka itu sampai 10 tahun itu. Nah, surat ketetapan pajak. Kita ngomong nih, dalam surat ketetapan pajak itu istilahnya ada 4 yang penting di sini. SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Kan? SKPN, surat ketetapan pajak nihil. SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar. Ya kan? SKPLB. Penerbitan surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajak diterbitkan untuk satu masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sesuai dengan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang dilakukan penelitian, pemeriksaan, ataupun pemeriksaan ulang. Nah, surat ketetapan pajak untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak diterbitkan sesuai dengan PT tahunan badan. Nah, surat ketetapan pajak yang masa diterbitkan sesuai dengan masa pajak yang tercantum dalam SPT masa PPH atau PPN. Nah, nota penghitungan. Surat ketetapan pajak harus diterbitkan berdasarkan nota perhitungan. Nota perhitungan dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian, laporan pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan ulang.
Wah, ribet dong, Pak. Biasanya di sini nih, nota penghitungan ini nih, yang sering kita itu harus melakukan banyak komunikasi. Pak, dari mana ini? Oh ya, dari sini. Kadang-kadang mereka juga ada salah. Atau mungkin ya, karena dia nggak menemukan sesuatu, sengaja disalahkan. Kalau kita nggak teliti, ya udah kita kena. Tapi kalau kita teliti, dicocokin sama pelaporan, kenapa Bapak bikin ini? Laporan kan saya kasih gini gitu. Nah, itu kita harus aktif. Nah, gitu. Surat ketetapan pajak elektronik. Dirjen Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak bentuk elektronik dan menandatanginya secara elektronik atau menerbitkan surat ketetapan pajak dalam bentuk tulis dan menandatanginya secara biasa yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Mau kita dapat SKP surat ketetapan pajak elektronik maupun yang surat biasa sama aja di hukum. Tuh. Mengapa SKP KB surat ketetapan pajak kurang bayar bisa terbit? Nah, ini KB ini bukan keluarga berencana ya, kurang bayar. Mengapa bisa terbit? Nah, ingat tadi 5 tahun itu, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP KB dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak setelah dilakukan tindak pemeriksaan. Nah, contoh nih, sekarang 2024. 2018 itu sudah kadaluarsa. Maka sekarang banyak diperiksa 2019. Kenapa? Karena kalau kelewat tidak diperiksa sekarang tahun 2019, ketika nanti 2025 itu nggak bisa diterbitin lagi tuh surat ketetapan pajak kurang bayarnya. Kenapa? Karena kalau kita hanya masalahnya itu hanya lalai dan apa itu nggak masalah, kecuali ada tindak pidana di bidang perpajakan. Kalau itu kan nggak ada batas waktu tuh. Tapi kalau yang SPT Bapak bikin surat pemberitahuan pajak itu berkekuatan hukum tetap setelah 5 tahun dilaporkan. 2019 kita laporkan kan, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025 itu udah tahun ke-6, maka kan kedaluarsa. Nah itu penting 5 tahunnya. Nah, sebab diterbitkannya SKP KB kurang bayar itu terjadi karena apa? Terdapat pajak yang tidak atau kurang bayar. Ah, biasanya karena apa tuh? Biasanya kok rekonsiliasi koreksi fiskalnya itu nggak pas. Ada biaya-biaya yang secara pajak tidak diperbolehkan tapi dibiayakan secara fiskal. Nah, ini nanti banyak kita ngomong di SPT Badan. Nah, SPT tidak disampaikan dalam waktu penyampaian SPT dan telah ditegur secara tertulis. Udah ada surat teguran nih. Terdapat PNS PPNB yang tidak seharusnya dikompensasi selisih lebih pajak atau selisih atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% Nah, ini hati-hati nih. Ini untuk bahan-bahan import. Bahan import nih ya, selain import, nanti perusahaan-perusahaan yang bergerak yang mendapat fasilitas apa sih yang namanya itu kawasan berikat. Kawasan berikat itu kan PPN importnya itu kan nol gitu kan. Karena untuk diolah di sini hanya diolah di sini kemudian semua hasil olahannya diekspor ulang. Nah, itu hati-hati itu sering terjadi di yang ini poin 3 ini. Terdapat kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 28 29 yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang. Nah, ini kasus yang tadi pagi udah saya jelasin nih. Nah, kepada wajib pajak diterbitkan NPWP dan dikukuhkan sebagai PKB secara jabatan. Ini penyebab nih PKB. PKP tidak melakukan penyerahan BKP atau JKP atau ekspor BKP atau JKP telah diterbitkan pengembalian masukan dan telah mengkreditkan masukan sebagaimana dimaksud pasal 9. Nah, udah dikreditin, nggak dilakukan
Kita lihat. Nah, sanksi SKBKB itu adalah angka 1 dan 5, lihatnya. Untuk angka 1 dan 5 itu, jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPKB sesuai dengan angka 1 dan 5 ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, itu tadi tarif-tarif yang kita ngomong tadi PMK 2021 tadi ya. Gitu. Besarannya sama nih, maksimal 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan, misalkan nih PPN kita telat 1 hari aja dihitung 1 bulan. Makanya ini artinya nih, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Bagian dari bulan belum penuh sebulan sebenarnya telatnya. Baru bagiannya, baru 1 hari aja. Tetap kehitung sebulan. Itu maksud dia di sini nih. Nah, untuk angka 6 ditambahkan sesuai dengan sanksi administrasi berupa bunga tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya SKPKB dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Itu poin yang ini tadi kan. Saya mana tadi? Ini nih, poin 1 tambah 5 yang pertama ini PKP dan BKB ini Undang-Undang pasal 6 itu maksudnya nih yang 6 ini yang ke-6. Oke. Jumlah pajak dalam SKPKB sesuai dengan angka 2, 3, dan 4 ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Bunga dari PPh yang tidak kurang dipotong atau dipungut. Kenaikan 75% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayarin tuh. Jadi kalau tidak dibayar atau kurang bayar denda PPN PPNBM ini yang berkaitan dengan bea cukai hati-hati ini 75%. Nah, atau kurang disetornya juga sama 75% ada tambahan administrasinya. Nah, dalam hal penerapan sanksi administrasi berupa bunga kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan PPN dan PPNBM sebagaimana dimaksud angka 1 dan 3 hanya ditetapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya. Jadi kalau kita kena 2 sanksi, jadi kenakan 1 sanksi tapi yang tertinggi nilainya. Sanksi keterlambatan 100. Sorry, sanksi administrasi keterlambatan kan beda. Ya kan? Ada sanksi yang lain ini 150. Maka yang digunakan adalah 150 nilai tertinggi. Tuh. Bisa juga nilai tertinggi itu dipandang sebagai yang itu tadi maksimal 24. Oh, dia itu udah 3 tahun. Harusnya kan 36 bulan. Ah, ini baru 20. Nah, maksimalnya 24 bulan itu yang tertinggi. Itu. Mengapa SKPKBT bisa diterbitkan? Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, ini sama secara filosofinya kan 5 tahun. Cuman 5 tahun menerbitkan SKPT dari jangka 5 tahun setelah terutangnya pajak masa pajak tahun apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak. Nah, makanya hati-hati yang saya bilang, ya bayar aja sesuai dengan ini. Kalau ditemukan kayak gini kan kena lagi nih. Ada tambahan. Data baru nih, apa maksudnya data baru itu? Data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak terutang oleh wajib pajak. Belum di belum diberitahukan pada waktu penetapan semula dalam SPT, lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan pengusahaan disertakan pada waktu pemeriksaan.
Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang semula tidak terungkap, yaitu data yang tidak diungkap oleh pajak. Data baru itu tuh, gitu. Jadi misalkan gini, ada penghasilan yang tidak dilaporkan, yang memang sengaja ditutupi, itu dianggap sebagai data baru. Nah, kenapa? Yang pertama kan pajak melihatnya lalai. Tapi kalau itu digali, itu ternyata benar-benar disengaja, baru masuk ke pidana. Itu. Ya udah, gimana Pak caranya? Ya udah, kalau memang udah ketahuan ya pura-pura nggak tahu aja. Gimana lagi? Daripada pidana nanti dendanya udah tahu tadi penjaranya 6 bulan sampai 6 tahun kan? Gitu. Nah, selain itu yang termasuk dengan data baru adalah data yang belum terungkap, yaitu data yang tidak diungkap oleh wajib pajak dalam SPT beserta lampirannya, termasuk laporan keuangan ya maksudnya. Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula wajib pajak tidak mengungkap data atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap dan terinci. Nah, tuh data baru dianggap. Pemeriksaan ulang. Kita ngomong pemeriksaan ulang nih. SKP KBT diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang dilakukan karena wajib pajak keterangan tulis Pak, karena adanya keterangan tertulis dari wajib pajak atau kehendak sendiri. Ada data baru mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang termasuk data yang semula belum lengkap. Itu. Sanksi SKB KBT 100%. Lihat ini. Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kalau kita udah diperiksa SKB KBT-nya itu, SKP KBT-nya misalkan, nilainya sebesar, misalkan itu nilainya sebesar 50 juta. Ya udah, kekurangannya gitu kan, tambah denda 50 juta, ya bayar 100 juta gitu. Kenaikan tidak dikenakan apabila SKP KBT itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri. Nih, kayak gini nih. Kalau kita tahu nih, udah mau tahu ini ada SKP KBT, sebelum terbit SKP KBT-nya, udah aja langsung aja atas kemauan sendiri ini nambah bayar. Jangan berdasarkan surat, surat dari pajak. Nah, kalau atas kemauan sendiri, bayar cuman pokoknya aja, kayak nggak usah denda gitu. Artinya kan sadar atas atas kelalaian gitu. Mengapa SKPN bisa diterbitkan? Nah, oke. SKPN diterbitkan, N itu kan dari nihil. Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, menerbitkan SKPN apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah yang terutang atau pajak terutang tidak ada kredit atau tidak ada pembayaran pajak. Itu nihil. Oh, diperiksa nggak ada temuan ya nihil. Gitu. Penerbitan SKPN buat apa aja sih? Bisa untuk PPH, PPN, dan juga PPNBM. Gitu. Nah, mengapa terbit surat SKPLB bisa diterbitkan nih? Lebih bayar nih kan? Nah, itu satu apabila hasil penelitian kebenaran pembayaran pajak terhadap permohonan pengembalian pajak seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud undang-undang. Terdapat pembayaran pajak yang harusnya tidak terutang. Nah, artinya apa? Ya kalau memang pemeriksaannya terbukti kita lebih bayar, ya harus. Nah, kedua itu ya biasanya restitusi ini ngomongnya nih. Lebih bayar itu kan ketika kita minta restitusi kan. Nah, SPT terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak lebih besar daripada jumlah pajak terutangnya. Kredit pajaknya lebih besar daripada terutang. Itu bisa menerbitkan SKPLB. Nah,
permohonan pengembalian kelebihan atau restitusi ya, sebagai dimaksud pasal 17B Undang-Undang KUP terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada pajak yang terutang. Kredit pajak, pajak dibayar di muka lebih besar daripada utang pajak. Itulah penyebab SKPLB. Surat ketetapan pajak lebih bayar itu. Nah, penerbitan SKPLB. Nah, PPH apabila kredit pajak lebih besar daripada utang pajak nih untuk PPH ya. PPN ketika PPN itu ketika PAT out lebih besar daripada PAT in. Gitu kan? PAT in kredit pajak, PAT out kan utang pajak. Nah, itu terjadi tuh lebih bayar. Nah, itu yang direstitusi. Kalau nilainya gede restitusi. Kalau nilainya gede banget ya kecil ya untuk PPN kan masih bisa dikompensasi bulan-bulan berikutnya. Tapi kalau gede banget ya nggak mungkin lah. Makanya polanya dipahami. Kalau biasanya kita setiap bulan lebih bayar atau setahun wajib lebih bayar, berarti minta restitusi. Tapi kalau kadang lebih baik kurang bayar, lebih bayar, kurang bayar, lebih bayar, ya udah tungguin aja satu kurang bayar itu dikompensasi gitu. Untuk PPN BM-nya apabila jumlah kredit pajak dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Tuh untuk PPN BM ya, barang mewah. Nanti juga ada materi sendiri gitu. Penerbitan SKPLB. Nah, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pajak atau restitusi ngomongnya biasa nih. Selain permohonan pengembalian kelebihan pajak dari wajib pajak sebagaimana dimaksud pasal 17C harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterbitkan secara lengkap. Nah, kalau kita mengajukan restitusi misalkan bulan ini, 12 bulan sejak surat permohonan kita ini, itu harus ada yang namanya SKPLB. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu tuh. Kalau memang ya, kalau memang eh, mengajukan, dia dipantau. Jangan sampai restitusi itu lebih dari 12. Artinya apa? Kalau lebih dari 12 bulan, ya berkehu, berkedudukan hukum tetap berapa yang kita minta restitusi ya dibayar sama pajak gitu, dikembalikan. Nah, apabila setelah melakukan jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan surat keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dianggap dikabulkan. Nah, dalam SKPLB harus terbitkan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu berakhir. Itu. Kita minta restitusi 2 miliar. 12 bulan setelah pengajuan tidak ada surat. Ya udah, tanpa pemeriksaan, tanpa apa, ya itu kita minta hak kita. 1 bulan paling lama itu harus dapat SKPLB. Tuh. Apa kelebihan pembayaran pajak harus diperiksa? Apakah kelebihan pembayaran pajak harus diperiksa? Nah, penelitian kelebihan pajak. DJP dapat melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pajak. Nah, pengembalian kelebihan apabila terdapat pembayaran pajak seharusnya tidak terutang. Nah, permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pasal 17C tuh diatur. Apa itu maksud penelitian tadi ya? Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan pajak dalam lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungan. Biasanya ini juga jimat, minta harus kas lah, harus utang ya, harus barang. Itu lampiran-lampiran penelitiannya. Free. Nah, untuk penelitian itu tidak dipungut biaya gitu loh, ini untuk penelitian.
Ya, yang tadi ada biaya, ya kalau kita masuk ke sengketa pajak aja tadi kan, pengadilan pajak dan banding, itu harus, kalau kita kalah ya bayar surat pengadilannya gitu. Hmm. Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan dalam hal terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Jadi ada nih harusnya pajak terutang, tidak, ah, ya kan, dan tidak terutang. Terdapat kelebihan pembayaran pajak, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan, terdapat kesalahan pemungutan yang bukan merupakan objek pajak. Itu, itu kan. Terdapat kelebihan kelebihan pemotongan atau pemungutan. Itu sebab-sebabnya. Siapa yang mengajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak? Nah, yang bisa adalah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagaimana maksud pasal 17C. Hmm. Nah, ini juga diatur dalam PMK 209. Sorry, saya lagi cekukan. Nah, maksudnya gini, kita udah mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kita mengajukan restitusi. Setelah suratnya kita terima, diterima di sana, kita dapat ini surat pengajuan restitusi, kita juga bisa mengajukan pendahuluan kelebihannya. Jadi kita misalkan mengajukan 100 juta, kita ajukan. Kita juga bisa minta dulu duitnya. Duitnya cair tuh. Nggak nunggu 12 bulan tadi tuh, nggak nunggu sampai SKPL, SKPLB-nya keluar. Bisa. Nah, itu untuk mempermudah apa, untuk menunjang investasi di Indonesia itu tujuannya. SKPPKP. Nah, oke, Pak Samsul nih. Apakah beda permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan banding di pengadilan pajak? Gini nih Pak, kalau permohonan pengelebihan kelebihan pajak ini kita restitusi Pak, restitusi, kita mengajukan restitusi, ya kan? Nah, ketika restitusi kita ditolak, kita bisa mengajukan ke pengadilan. Nah, biasanya pengadilan itu menguji secara formil berdasar undang-undang. Biasanya yang pertama banyak ditolak. Nah, yang kedua materi itu secara hitungan. Kalau kita bisa argumen nilai baru bisa dikabulkan. Nah, pengajuan permohonan ini nih bisa aja dimasukin ke pengadilan. Contoh, kita minta 5M. Tiba-tiba orang pajak hanya kasih 500 juta. Tentu nggak puas dong. Kenapa kelebihan kita itu nggak dibayarkan oleh pajak? Kan mekanismenya ada. Nah, atas itu kan kita bisa ke sampai banding di pengadilan pajak untuk menentukan apakah yang kita tuntut itu benar atau salah,
atau apakah yang disajikan oleh fiskus itu benar atau salah. Gitu tujuannya itu Pak Samsul. Jadi beda beda objek ya. Permohonan pengembalian itu sebagai dasar untuk restitusi mengajukan minta uang kembali nih. Tapi pengadilan pajak manakala kita terjadi ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban kita. Antara hak kita sama yang kita terima nggak sesuai, restitusinya nggak sesuai, ya boleh banding Pak. Gitu Pak Samsul ya. Nah, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Nah, kalau yang ngomong kayak gini Pak, ini sekarang ada peraturan baru nih yang beracara di pengadilan pajak. Sebenarnya, kalau menurut saya nih, saya beberapa kali dulu melakukan ini nih, pernah sampai ke pengadilan, ya kan? Kita datang sendiri boleh, kan karena hak kita. Oh itu cuma pembuktian. Cuma banyak yang namanya siapa itu yang namanya si konsultan konsultan pajak itu tuh buatlah macam-macam aturan. Apa aturannya? Nah, sekarang harus ikut inilah supaya bisa mendampingi klien. Nah, harus ikut apa itu namanya organisasi ya kayak IKP gitu kan, konsultan pajak. Itu kemarin ada 5 itu. Saya sendiri sampai bingung tuh, saking banyaknya. Bisa juga orang pribadi. Nah, kenapa? Ya toh segala aturan main kan udah jelas di undang-undang perpajakan. Tinggal kitanya aja mau masuk atau tidak. Konsultan ya konsultannya harus punya izin dan surat surat kuasa. Boleh nggak dikuasakan? Boleh. Kan tadi kita ngomong ada kuasa di sana. Itu. Nah, di materi sebelumnya tadi udah ada itu Pak. Nah, tadi kalau kita minta surat pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, maka kita berhak jawabannya adalah SKP PKP, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Apakah kita dapat terima pengembalian pendahuluan atau tidak? Ini dijawab di sini. Kalau kita dapat berapa nilainya? Misalkan kita restitusi 5M, SKP PKP-nya PKP-nya dia hanya terbitkan 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, atau bisa sampai 5 miliar. Bisa juga seperti itu. Nah, kalau saya waktu itu memang dapatnya rata-rata full restitusi. Berapa yang direstitusi ya dapat SKP PKP-nya sama. Mengapa? Itulah keunggulannya waktu itu dengan status OP wajib pajak apa itu namanya? Wajib pajak apa sih namanya? Ada istilah wajib pajak patuh, WP patuh. Kalau WP patuh ya dapatnya bisa gede. Tapi kalau kita nggak masuk WP patuh, ya nggak bisa. Biasanya ditunggulah dia apalah atau tidak langsung sekaligus lah kan gitu. Nah, wajib pajak kriteria tertentu. Nah, ada. Oh, nah, kan tepat tepat. Ntar dulu, saya lagi cekukan, sorry. Wajib pajak kriteria tertentu, syaratnya adalah tepat waktu menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan, laporan keuangan diaudit, tidak pernah dipidana. Nah, itu istilahnya berubah di 2021.
2021 kan wajib pajak kriteria tertentu. Kalau dulu namanya WP patuh gitu. Nah, kalau kita dapat ini ya lumayan lah. Nah, persyaratan tertentu wajib pajak tidak menjalankan usaha, ya kan? Wajib pajak orang pribadi menjalankan usaha pekerjaan bebas menyampaikan SPT tahunan lebih bayar restitusi dengan jumlah paling banyak 100 juta. Itu masuk kriteria ini nih. Wajib pajak menyampaikan SPT PPH lebih bayar restitusi dengan jumlah paling banyak 1 miliar. PKP PPN lebih bayar paling banyak 5 miliar. Nah, itu masuk ke wajib pajak persyaratan tertentu. Nah, PKP beresiko rendah. Apa kriterianya? Yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek, BUMN, BUMD, PKP diterbitkan oleh mitra utama kepabeanan. Nah, PKP telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat. Pabrik atau produsen selain PKP di atas memiliki tempat melakukan kegiatan produksi. Itu kategori rendah. Nah, memenuhi persyaratan lebih bayar restitusinya paling banyak 5 miliar. Pedagang farmasi punya sertifikat cara distribusi obat yang baik, kan? Distributor alkes, perusahaan yang memiliki langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham lebih dari 50%. Itu masuk PKP risiko rendah. PKP yang melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah. Itu ada ekspor, ada yang penyiaran barang dan jasa kepada umum, ya kan? Ada ekspor jasa kena kena pajak. Nah, ekspor import ini terutama. Nah, untuk apa mengajukan permohonan pengembalian kecuali wajib pajak tertentu, wajib pajak harus ditetapkan sebagai WP pajak kriteria tertentu atau PKP berisiko rendah untuk dapat mengajukan permohonan pengembalian tadi kan. Nah, harus masuk ke kriteria wajib pajak tertentu atau PKP berisiko rendah. Kalau belum masuk ya nggak bisa kita pendahuluan tadi itu. Jangka waktu penerbitan SKPPKB untuk WP kriteria tertentu PPH itu 3 bulan, PPN 1 bulan. Nah, permohonan WP persyaratan tertentu PPHOP 5 hari, badan 1 bulan, PPN 1 bulan. Permohonan PKP berisiko rendah PPN 1 bulan. Nah, ini jangka-jangka waktu. Jadi oh kriterianya apa? WPP tertentu atau syarat tertentu atau beresiko. Berapa sih jangka waktu yang kita bisa miliki gitu? Yang harus dikontrol. Apakah WP yang sudah memperoleh SKPPKB dapat diperiksa? Nah, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak. Artinya bisa, ya kan? Ya, kita udah dilebih nih, tapi ketika kita dapat SKPPKB, misalkan nih restitusi 5 miliar, kita dapat 5 miliar. Terus ketika diperiksa, ternyata kita itu yang di SKPKB-nya misalkan kan cuma 4 miliar, berarti yang 1 miliar itu kan harus dikembalikan dan administrasi 100%. Itu maksudnya di sini. Wajib pajak persyaratan tertentu jika berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB, jumlah pajak yang kurang bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. Ini sama nih. Jadi untuk persyaratan WP kriteria tertentu dan WP persyaratan tertentu itu sama aja. Nah, untuk yang berisiko rendah bagaimana? Nah,
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagai dimaksud pasal 13 ayat 2 gitu. Resiko rendah itu hanya bunga. Nah, katanya ada restitusi untuk turis asing, benar nggak? Ya, kan? Nih. Orang pribadi bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian BKP di dalam daerah pabeanan tidak dikonsumsi di daerah pembangunan dapat diberikan pengembalian PPN yang telah dibayar. Artinya apa? Nah, turis yang tadi kita ngomong tuh belanja di Indonesia, tapi barangnya mau dipakai di Singapura. Ya, kita bisa pengembalian PPN gitu. Kenapa STP diterbitkan? Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Nah, sebabnya itu apa? Ada kurang bayar, ada denda, ada imbalan bunga, jumlah pajak tidak atau kurang bayar, yang menunda pajak. Pokoknya setiap perhitungan nih, artinya gini, STP ini setiap perhitungan-perhitungan yang menyebabkan wajib pajak harus membayar mau pemeriksaan ataupun eh, penyelidikan tadi kan. Ya kalau ada temuan yang kurang bayar atau denda ya diterbitkanlah STP surat ketetapan pajak gitu. Sanksi dalam STP, jumlah kekurangan pajak yang tertuang dalam STP sebagai maksud angka 1 dan 2 ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif per bulan. Gitu tuh. Nah, u- ini sama sama yang tadi kan sanksinya nih. Terhadap pengusaha atau PKP sebagaimana dimaksud pada pasal 45 masih pada angka 4 dan 5 masing-masing wajib menyetor pajak terutang dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari DPP. Jadi kalau kita PKP itu denda 1% dari DPP. Nah, surat tagihan pajaknya sama 5 tahun ya. Nah, ya apa yang dikecualikan dari STP? Nah, sanksi administrasi paling lama kalau udah kadaluarsa gitu tadi kan, itu dikecualikan. Oh, udah 5 tahun. Ya, ada lagi sanksinya kan. STP atau sanksi administrasi dimaksud dalam pasal 9 diterbitkan paling lama 5 tahun sejak tanggal penerbitan SK keberatan. Udah 5 tahun keberatan. Tahun lebih dari sini nggak ada STP, nggak ada kapal kan kita banding. 5 tahun. Periksa, udah nggak boleh keluar STP karena yang berkekuatan hukum tetap. Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Nah, surat tagihan elektronik, Direktur Jenderal STP dalam bentuk elektronik, tagihan secara elektronik atau dalam bentuk tulis, tanda tangi. Dalam hal surat tagihan dibuat dalam bentuk elektronik, maka tidak dibuat surat tagihan pajak dalam bentuk tertulis. Tuh kan? Apakah SKP atau STP harus dikirim? Nah, surat ketetapan pajak atau surat atau STP harus dikirim kepada wajib pajak, baik secara langsung melalui pos, jasa ekspedisi atau surat elektronik. Itu juga harus diberikan. Gitu. Apakah SKP atau STP dapat diterbitkan atas tahun pajak sebelum PWP terbit? Nah, ini nih yang penting nih, trik ini yang sering terjadi nih. Samsul di pagi nih. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atau STP untuk masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak sebelum wajib pajak diberikan atau diterbitkan NPWP. Ya.
Nah, atau di kukungan PKP. Bisa nggak? Artinya bisa. Gitu. Kenapa? Kan kita ngomong tadi kan PKP itu kan kesadaran kita untuk melaporkan. Tapi ketika kita laporin, diperiksa, ada indikasi ke belakang, kita udah lama nih, udah 2 tahun. Harusnya PKP udah harusnya 2 tahun. Tapi setelah kita ngurusinnya baru tahun ini, kalau ada indikasi itu, ya tahun-tahun sebelumnya bisa kena gitu. SKP atau surat tagihan pajak yang dikenakan atas masa pajak bagian tahun atau tahun pajak sebelum NPWP PKP diterbitkan dan setelah NPWP atau PKP dihapus diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak tahun pajak atau tahun bagian bertahun pajak atau tahun pajak. Maksudnya gimana? Ya STP ini nih kalau kalau misalkan PKP-nya kita 5 tahun apa 4 tahun lalu PKP, tahun ini 2 tahun dihapus, ya mau nggak mau yang 4 tahun lalu itu masih bisa diperiksa karena kadaluarsanya 5 tahun. Nah, bagaimana jika DJP terlambat memproses restitusi pajak? Ini penting nih, hak-hak kita kalau misalkan lama datangnya. Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi wajib pajak melalui pelayanan yang lebih baik, diatur setiap keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu telah ditentukan kepada wajib pajak bersangkutan diberikan imbalan bunga. Dia telat bayar, ya kita minta bunga dong, kita dapat bunga gitu. Sebab diberikannya imbalan bunga itu ada 5 hal. Satu, keterlambatan pengembalian. Dua, keterlambatan penerbitan SKPLB. Tiga, keterlambatan penerbitan SKPLB sebagai maksud dalam pasal 17 ayat 4 dan kelebihan pembayaran pajak karena mengajukan keberatan serta kelebihan pembayaran pajak karena SK pembetulan. Nah, itu kita kelima hal ini bisa untuk dapat imbalan bunga. Imbalan bunga yang pertama tadi kan ada 5 pokok. Nah, imbalan bunga karena terlambat pengembalian pajak sebagai dimaksud nomor 1 diberikan dengan tarif per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi sama nih, intinya begini nih. Ketika kita tadi bicara denda, denda itu dihitung berdasarkan tarif Kementerian Keuangan paling lama 24 dan hitung dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Nah, itu kan denda nih. Nah, imbalan bunga juga sama hitungannya. Ya kalau 12 maksimal 12 bulan dan satu lebih sehari aja kita dapat imbalan bunga gitu. Itu maksudnya nih. Jadi cara berpikirnya sama. Jumlah bulan sebagaimana dasar pemberian imbalan bunga dihitung sejak batas waktu penerbitan SKP KPP atau SKP PIB berakhir sampai dengan tanggal penerbitan SKP PB atau SKP PIB. Ini jangka waktunya. Nah, yang kedua nih sama nih, kan? Tuh sama persis kayak tadi nih. Yang kedua, jangka waktunya juga 1 bulan dari penerbitan. SKP LB lebih bayar. Oh, 2 bulan. SKP LB-nya terbit tanggal 1 Maret. Eh, tanggal 1 April kan belum. Ya, itu udah dapat bunga tuh. Gitu. Ini juga sama nih. Tapi kalau tiga tadi, itu terjadinya jalan sejak jangka waktu 12 bulan sejak surat permohonan pengembalian. Nah, berakhirnya setelah diterbitkan SKPLB gitu. Nah, untuk yang poin 4 itu sama tuh sama yang poin ketiga nih.
dapat perhitungan bunganya. Tuh, yang kelima nih, imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak karena surat keputusan pembetulan atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak sebagai dimana dimaksud. Poin 5 diberikan dengan tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah kelebihan pembayaran pajaknya. Nah, itu masih terkait aturannya di PMK 89. Jumlah bunga besaran pembayaran imbalan bunga sebagai dimaksud nomor 5 dihitung sejak tanggal SKP KB-nya dan tanggal SKP LB-nya atau STP-nya. Tuh, poin 5. Nah, wajib pajak mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga kepada KPP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau PKP dikukuhkan. Nah, untuk menerima imbalan itu kita harus mengajukan gitu. Nah, penagihan pajak. Ketentuan umum dan tata perjagaan penagihan pajak. Ada pengertian penagihan, ada objek, ada alur, ada penagihan, daluarsa, dan sanksi penagihan. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan atau agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak lainnya dengan menegur, melaksanakan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, udah dicekal, maksudnya kan melaksanakan penyitaan, penyanderaan, dan menjual barang disita. Cuman jurusita pajak, pelaksanaan tindak penagihan pajak meliputi penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan surat penyitaan gitu. Nah, jurusita pajak diangkat pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Itu harus ada suratnya. Penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Nah, itu sesuai dengan perundang-undangan. Dasar penagihannya apa? Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan STP, SKPKB, serta SKPKBT, dan SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dilaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wah, udah ada STP, udah apa, tapi masih ada yang kurang nih. Itu dasar penagihannya. Nah, alur alur penagihannya kan. Nah, itu jatuh tempo pembayaran, ada STP, SKB, dan segala macam ini nih. 7 hari ada surat teguran. Surat teguran 7 hari tidak tindakan, 21 hari lagi surat paksa. Nah, surat paksa dalam 2 kali 24 jam, surat melaksanakan penyitaan. Ya, berarti dia minta diblokir dulu tuh pencegahan penyanderaan. Udah itu, nah kalau misalkan lunas kalau dibayar nih, baru cabut sitanya, pencabutan sita. Tapi 14 hari belum dilunasi nih, maka pengumuman lelang. Dari pengumuman lelang 14 hari lagi ada lelang. Itu. Surat teguran, itu tadi udah lihat di sini kan, 7 hari nih, 7 hari, ya kan? Nah, hati-hati di sini nih. Terus surat paksa 21 hari diterbitkan. Hati-hati. Penyitaan 2 kali 24 jam. Lelang 14 hari dari pengumuman. 14 hari, sebelum 14 hari itu dilunasi, maka lelang dibatalin gitu. Pelaksanaan lelang 14 hari, ya kan? Apabila lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, penanggungan pajak belum dilunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, pejabat segera mengumumkan menjual atau memindah budukan aset sitaan terhadap barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan barang lelang.
Hati-hati nih. Blokir, apa yang diblokir di sini? Nah, LJK, layan, bank dan segala macam itu diblokir. Nah, pencegahan. Kenapa dicegah? Supaya tidak pergi ke luar negeri, mempermudah. Terus apa lagi? Nah, apa itu jika dilakukan ujian penyitaan kecuali dengan secara lelang itu kan? Atau pejabat mengusulkan nih, jika telah dilakukan upaya penjualan barang secara lelang dan atau penggunaan atau penjualan atau pemindahan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara langsung, pejabat dapat mengusulkan pencegahan. Penyandera, apa itu? Adalah penang, pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkan di tempat tertentu. Paling lama 30 hari nih. Nah, 30 hari dia ngomong nih. Apa yang dimaksud dengan penagihan seketika sekaligus? Nah, penagihan seketika dan sekaligus adalah tindak penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo. Ini terbit sekarang gitu. Surat perintah penagihan seketika dapat sekaligus diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo tanpa didahului STP sebelum jangka waktu 21 hari atau sebelum penerbitan surat paksa. Bisa. Ah, hati-hati di sini nih. Kenapa dilakukan? Ya mungkin karena rawan untuk takut gitu kan. Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dengan sekaligus dalam hal penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia. Mau kabur nih. Contoh nih kasus BLBI misalkan. Wah kabur. Udah. Langsung cita dulu sebelum kabur. Mau dijual. Pindah barangkan. Nah. Tanda-tanda atau webnya mau dibubarin. Gitu kan. Badan akan dibubarkan oleh negara. Negara yang bubarin loh. Ini kan yang tiga bubar sendiri. Empat negara yang bubarin. Penyitaan atas dana penanggungan pajak oleh pihak ketiga. Terdapat tanda-tanda kepailitan. Tuh. Apa sih hak mendahului itu? Hak mendahului artinya negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang milik penanggung pajak. Nah, hak mendahulu utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya kecuali biaya perkara, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang, dan biaya perkara hanya disebabkan oleh pelelangan dan atau penyelesaian suatu warisan. Nah, dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi, maka kurator likuidator adalah orang yang badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan, dilarang membagi hak harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi ke pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak. Jadi kalau yang pailit, nomor satu yang harus dibayar itu adalah utang pajak. Gitu, itu ada aturan. Kapan kadaluarsa penagihan? 5 tahun nih. Ingat, 5 tahun nanti ya. Nah, daluarsa hak mendahului kapan? Lihat nih. Itu juga 5 tahun dihitung sejak pemberian surat paksa. Ya kan? Jadi 5 tahun juga. Nah, apa aja sanksi yang dikaitkan dengan tagihan pajak? Apa sanksinya? Nah, sanksi terlambat pembayaran pajak yang harus dibayar. Itu kembali lagi tadi itu ada tarif bunga, terus dikenakan denda paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh gitu. Sama nih contoh PT SKH menerima SKPKB dengan jumlah kurang bayar sebesar 3M. SKPKB diterbitkan tanggal 9 Juni. Jatuh tempo pelunasan kekurangan bayarnya tanggal 8 Juli. PT SKHB melunasi SKPKB pada tanggal 22 Juni. Atas keterlambatannya, sanksi bunganya adalah 1 bulan dikali 0,5 dikali 3 miliar 16.
GT, 2. Oke. Jangka waktu penerbitan STP itu adalah nih. Surat tagihan pajak atas sanksi administrasi sebagai dimaksud pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP diterbitkan paling lama sesuai dengan daluarsa penagihan SKPKB serta SKPKBT dan SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, putusan penilaian kembali menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Itu. Oke, upaya hukum. Ini udah jam 2 upaya hukum. Kita break dulu ya, Mbak Aisyah. Iya Kak, break dulu. 10 menit silakan dipandu breaknya. Ya, kepada Bapak Ibu peserta pelatihan brevet AB, kita break dulu 10 menit.
Yuk, Aisyah, yuk lanjut. Yuk, Baik, masih Bapak ada Ibu, 100. peserta pelatihan brevet AB akan dimulai kembali. Silakan Pak Yansen. Nah, ini kita tentang upaya hukum di Dirjen Pajak. Slide-nya semua udah kelihatan? Aman-aman. Udah ya? Oke, Pak. Oke. Ada pembetulan, ada keberatan, ada pengurangan, penghapusan, dan pembatalan. Nah, wajib pajak yang merasa surat ketetapan pajak atau STP yang diterima tidak sesuai dengan keadaannya, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum baik yang ada di internal DJP maupun di eksternal DJP. Upaya hukum yang dapat dilakukan di internal DJP adalah pembetulan, keberatan, serta pengurangan, penghapusan, dan pembatalan surat pajak atau STP. Surat ketetapan pajak atau STP. Nah, ini nih ranahnya buat kita enak nih. Nah, ada salah hitung di SKPKB yang saya terima. Bisakah diajukan pembetulan? Nah, pembetulan atas permohonan wajib pajak karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan SKP, STP, SKP, SK pembetulan, SK keberatan, SK pengurangan sanksi administrasi, SK penghapusan administrasi, SK pengurangan ketetapan pajak, SK pembatalan ketetapan pajak, dan SKP PKP atau SK pemberian imbalan bunga. Yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, salah hitung. Bisa nggak? Bisa. Gitu. Salah tulis. Salah tulis yang dimaksud berupa kesalahan penulisan nama, alamat, NPWP, nomor surat, ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, tanggal jatuh tempo, serta kesalahan tulis yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang. Nah, salah hitung artinya kesalahan yang berasal dari jumlah atau pengurangan atau perkalian atau pembagian satu bilangan. Salah itu yang diakibatkan oleh adanya penerbitan SKP, surat tagihan pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali. Tuh. Kesalahan penerapan ketentuan, keliru menerapkan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pajak yang dimaksud, keliru dalam tarif, keliru dalam presentasi norma perhitungan, itu juga bisa disebabkan kekeliruan. Nah, pembetulan kredit pajak masukan, pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang terkait dengan pengkreditan pajak masukan atau PPN hanya dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan besaran pajak masukan yang menjadi kredit pajak dan pajak masukan tersebut tidak mengandung sengketa antara fiskus dan wajib pajak. Jadi, cocok itu. Kan? Permohonan pembetulan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Satu, diajukan satu surat ketetapan pajak, STP atau surat keputusan lainnya yang terkait dengan bidang pajak. Permohonan harus disampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau PKP dikukuhkan. Permohonan diajukan secara tertulis bahasa Indonesia, ya kan? Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa. Tuh, yang tadi tuh yang disebut yang ditanya Pak Samsul, apakah harus yang dicat? Dalam pengajian pajak banding pajak siapa yang harus hadir? Apakah harus WP atau siapa yang bisa berancara kan gitu kan? Nah, sebenarnya apa ya? Kalau pengadilan pajak itu kan sifatnya bukan kayak pidana yang harus didamping pengacara ini segala macam, bukan. Gitu. Cuma ya konsultan pajak ngomongin gitu biar fikih aja menurut saya. Oh, mendampingi klien saya gitu ya, tambahan fee gitu kan. Tapi kalau misalkan kita perusahaan itu sendiri tanpa harus
mewakilkan bisa hadir, nggak masalah gitu. Direktur adalah dalam jangka paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima harus menerbitkan keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan. Nah, kalau lewat lebih dari 6 bulan tidak diputuskan, berarti artinya yang kita ajukan itu dipenuhi, gitu kan, dikabulkan. Tuh. Kalau saya nggak setuju materi SKPKB, boleh saya mengajukan keberatan? Nah, kalau kita nih, boleh nggak? Nah, ini penting buat Pak Samsul nanti nih. Surat keberatan adalah surat yang diajukan oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Nih, ada di Undang-Undang PMK, ada di PMK nomor 202 ini kan. Nah, keberatan dapat diajukan oleh wajib pajak atas satu SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Ini nih bisa kita ajukan keberatan kalau nggak cocok angkanya. Nah, wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi dan isi surat ketetapan pajak meliputi jumlah rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan, jumlah besarnya pajak atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Nih, isi kelima poin di atas ini bisa kita ajukan keberatan, tapi isinya itu terkaitnya adalah ini tadi ini bawah. Nah, syarat pengajuan diajukan secara tertulis, udah pasti. Mengemukakan jumlahnya, berapa yang harus. Nah, keberatan diajukan hanya dari satu surat ketetapan pajak. Satu pemohon. Jadi, satu. Wajib pajak telah melunasi pajak yang harus dibayar. Ya kan? Diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim. Ya kan? Surat keberatan ditangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Tuh. Ya kan Pak? Ya jelas Pak Samsul ya. Keberatan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Tuh. Wajib pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 36. Nah, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Jadi 1 bulan ya, itu batasnya. Nah, dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Sanksi administrasi 30%. Nah, contoh nih. Untuk pajak 2021 SKPKB jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 1 M diterbitkan terhadap PT MKL. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, MKL hanya menyetujui pajak yang harus dibayar 100 juta. MKL masih pajak dengan jumlah yang harus dibayar menjadi 750 juta, 1 miliar. Nah, itu kan. Nah, dalam hal ini wajib pajak tidak dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam dalam pasal 19 Undang-Undang KUP, tetapi dikenakan sanksi administrasi dalam hal ini yaitu sebesar 30% dikalikan 750 dikurangi 200 juta sama dengan 165. Gitu. Jadi ada denda administrasi. Nah, ini sama jangka waktu 7 bulannya itu kan
15 bulan, 12 bulan. Jika 12 bulan tidak ada balasan berarti keberatan yang kita ajukan itu dianggap dikabulkan. Nah, boleh nggak mengajukan keberatan sanksi administrasi? Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan atas materi atau isi surat ketetapan pajak terkait dengan sanksi administrasi. Wajib pajak dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Bagaimana caranya mengajukan sanksi administrasi? Ada nih, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau menghapus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan pajak. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena hilap kehilapan wajib pajak atau karena bukan kesalahannya nih. Kalau kita nggak salah, apa dia ketetapan pajak yang tidak benar. Kalau dia salah, kan bisa dibatalkan gitu. Mengurangi atau membatalkan sebagai dimaksud pasal 14 Undang KUP yang tidak benar, katakan membatalkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan Pak. Kalau nggak ada surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, pembahasan akhir pemeriksaan, yang dua ini enggak, ya kita bisa denda-denda segala macam bisa kita batalkan. Karena ini syarat nih, gitu. Sanksi administrasi yang dapat dikurangi untuk dihapus berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana maksud pasal 36 meliputi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, sanksi administrasi yang tercantum dalam STP, ya kan? Sanksi administrasi tercantum dalam STP selain STP sebagai dimaksud angka 2. Gitu. Nah, syarat mengajukan apa? Satu, permohonan untuk satu surat ketetapan pajak sama kayak tadi itu berarti kan? Permohonan harus ditujukan tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah permohonan ditangani oleh wajib pajak asal wajib pajak itu. Syaratnya, nah, ya kan dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 hanya dapat diajukan dalam surat ketetapan pajak tersebut. Satu, dia diajukan. Dua, diajukan keberatan tetapi dicabut oleh wajib pajak dan direktur jenderal pajak telah menyetujui permohonan pencabutan. Diajukan keberatan pajak tetapi tidak dipertimbangkan. Tidak diajukan permohonan pengurangan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Nah, permohonan pengurangan pembatalan surat ketetapan pajak tidak benar tetapi dicabut oleh pajak. Tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan tetapi dicabut oleh wajib pajak. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan tetapi permohonan ditolak. Artinya apa? Proses-proses yang lain tidak berjalan. Kalau udah pernah diajukan tapi dicabut, maka ini bisa disanksi administrasi. Pengurangan administrasi bisa dilakukan. Surat ketetapan pajak dapat dikurangi apabila dikurangi atau dibatalkan berdasarkan permohonan WP sebagai dimaksud pasal 6. Apabila surat ketetapan pajak tidak benar, ya kan? Surat ketetapan yang tidak benar dapat dikurangi berdasarkan permohonan wajib pajak, ya kan? Surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan wajib pajak meliputi surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan. Itu. Syarat pengajuan. Satu, permohonan surat ketetapan pajak itu maksudnya harus ada surat itunya dulu dan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia udah pasti mengemukakan jumlah. Jadi kita hitungan dari sana yang salahnya mana kita harus ajuin hitungan kami begini gitu. Permohonannya disampaikan ke KPP WP terdaftar gitu dan ditandatangani oleh WP atau kuasa wajib
pajak. Syarat SKP yang diajukan, permohonan pengurangan atau pembatalan surat keterangan pajak yang tidak benar sebagai dimaksud pasal 36 ayat 1 huruf B hanya dapat diajukan dalam hal ketetapan pajak tersebut tidak diajukan keberatan, diajukan keberatan tapi tidak dipertimbangkan, diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, ya, diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tapi dicabut lagi. Nah, itu sama ketentuannya tadi sama yang sebelumnya. Nah, STP yang dikurangi atau dibatalkan berdasarkan permohonan wajib pajak sebagai maksud dalam pasal 36 meliputi STP yang tidak benar. STP yang tidak benar selain STP yang dimaksud pasal pada STP yang tidak benar dikurangi berdasarkan permohonan wajib pajak. STP yang tidak benar ini ada permohonannya, ada permohonan untuk STP dalam bahasa Indonesia, di perhitungannya dikasih, gitu. Ada tanda tangan, dilaporkan BP terdaftar, dan ditanda tangan laporannya, gitu, permohonannya. Tuh. Nah, surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan dapat dibatalkan wajib pajak sebagaimana dimaksud pasal 36. Penyampaian surat pajak hasil pemeriksaan. Apa? Karena apa? Surat ketetapan pajak diterbitkan tanpa. Kalau nggak ada penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir, maka STP-nya itu kita bisa minta dibatalkan bisa. Nah, syarat pengajuan satu ya sama nih ya. Ada SKP-nya, ada permohonan, perhitungan yang sebenarnya, ada surat permohonan ke KPP, gitu. Syaratnya sama tuh semua nih. Syarat SKP yang diajukan, ya kan? Nah, kalau diajukan tidak ada keberatan, tidak diajukan permohonan pengurangan, diajukan permohonan pengurangan tetapi penghapusan, ini sama nih sama. Jadi kurang lebih kalau kita ngomong tadi, ya kan? Kita lihat 1C, 1D, syaratnya beda, cuman objeknya aja yang berbeda nih. Kalau namun persyaratannya sama di 1D nih tadi kan, ini kita udah bahas. Nah, kapan jangka waktu pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi? Berapa lama waktunya? Yuk. Berbeda dengan pengajuan keberatan, pengajuan permohonan pengurangan, penghapusan atau pembatalan sesuai dengan pasal 361 tidak diatur jangka waktu. Nggak ada jangka waktunya. Gitu. Permohonan pengurangan, penghapusan atau pembatalan sebagai dimaksud pasal 36 dapat diajukan wajib pajak dua kali, paling banyak dua kali, kecuali permohonan pembatalan pada tersebut sesuai dengan pasal 31. Tuh, boleh dilakukan dua kali, ada batasan waktunya tadi. Nah, dan boleh dilakukan dua kali. Tuh. Nah, permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan sesuai pasal 36 dapat diajukan paling banyak satu kali, ya kan? Nah, dalam hal di pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat keputusan Dirjen Pajak atas permohonan pertama. Ini kita ngajuin, ditolak. Setelah dapat surat balasan ini nih, paling lama 3 bulan baru bisa kita mengajukan yang kedua, gitu. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka paling lambat 6
bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Kalau nggak ada keputusannya berarti dianggap dikabulkan. Nah, itu tadi upaya hukum. Sekarang kita upaya hukum di luar. Di luar DJP nih. Ada banding, ada gugatan, ada peninjauan kembali. Nah, apa yang banding syaratnya? Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya pada pengadilan pajak atas surat keputusan keberatan. Berdasarkan pengadilan pajak untuk mengajukan banding adalah Badan Pengadilan Pajak untuk mengajukan banding adalah pengadilan pajak. Tuh. Syaratnya apa? Diajukan oleh WP, ahli waris atau pengusaha atau kuasa hukum. Diajukan bahasa Indonesia, diajukan dalam jangka 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan. Satu keputusan diajukan, satu surat banding diajukan dengan disertai alasan yang jelas, dicantumkan SK pembanding. Pada surat banding dilampirkan salinan SK yang dibanding. Jumlah pajak yang terhutang telah dibayar sebesar 50% dulu tuh, baru bisa banding. Jika waktu pajak mengajukan banding, jika wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding tidak termasuk sebagai utang pajak sampai dengan putusan banding diterbitkan. Jadi tergantung nilainya. Bagaimana jika ditolak? Nah, putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Ini kan? Nah, pengadilan pajak dapat berupa menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis, atau membatalkan dari banding tadi tuh kalau udah putusan pengadilan pajak. Ingat, jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding. Dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan. 60% dendanya. Contoh, untuk tahun 2021, PT DKL menerima SK PKB sebesar 1M. Dalam pembatasan air hasil surat pemeriksaan, PT DKL hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar 200 juta. PT DKL telah melunasi pajak sebagian SKPKB tersebut sebesar 200 juta dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 750. Nah, selanjutnya DKL mengajukan permohonan banding dan oleh pengadilan banding diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar 450. Nah, dengan demikian wajib pajak dengan sanksi administrasi berupa denda 60% kali 450 dikurangi 200 juta sama dengan 150 juta dendanya. Gitu. Nah, apakah wajib pajak dapat menggugat keputusan DJP? Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap putusan pengadilan yang diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak terhadap
pelaksanaan surat paksa, keputusan pencegahan, syarat menggugat secara tertulis ditujukan kepada pemerintah di 14 hari pelaksanaan penagihan atau diajukan dalam jangka 30 hari sejak tanggal diterima keputusan digugat. Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dicabut permohonan peninjauan kembali atau tidak diajukan lagi. Nah, hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang MA, kecuali diatur khusus dalam undang-undang. Nah, itu. Apa yang dilakukan DJP setelah menerima pengadilan atau peninjauan kembali? Nah, DJP menerbitkan surat pelaksanaan putusan banding setelah menerima putusan banding. Surat pelaksanaan peninjauan kembali setelah menerima putusan kembali. Surat pelaksanaan gugatan setelah menerima putusan gugatan. Itu. Jadi apa putusan yang dari banding, dari peninjauan kembali, dari gugatan, itu bentuknya harus diterbitkan oleh DJP. Surat pelaksanaan putusan banding. Surat pelaksanaan putusan banding adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan sebagai dasar untuk melaksanakan putusan banding dari pengadilan pajak agar putusan tersebut dicatat ke dalam sistem administrasi perpajakan. Nah, surat pelaksanaan putusan gugatan SP2G, ya kan? SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak yang berwenang sebagai dasar melaksanakan putusan gugatan pengadilan pajak agar putusan tersebut dicatat ke dalam sistem perpajakan. Nah, surat pelaksanaan putusan kembali, surat pelaksanaan putusan kembali SP2PK adalah yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sebagai dasar untuk melaksanakan putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung, supaya putusannya itu juga dicatat dalam administrasi perpajakan. Itu. Nah, ketentuan pidana perpajakan apa aja? Nah, ya kan, setiap orang yang dikenakan kelupaan tidak menyampaikan SPT, menyampaikan tapi isinya tidak benar, menyebabkan kerugian negara, maka denda 1 sampai 2 kali. Pidana kurungan 3 bulan sampai 6 bulan. 1 tahun. 3 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalau dengan sengaja nih, ya kan? Apa yang teringat sengaja nih? Tidak mendaftarkan diri, NPWP, ya kan? Menyalahgunakan, tidak menyampaikan SPT. Nah, itu denda 2 sampai 4 kali, pidananya 6 bulan sampai 6 tahun. Nah, setiap orang, nah ini juga nih, setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan pencatatan dokumen palsu, ini pembukuan palsu, tidak melakukan pembukuan pencatatan di Indonesia, ya kan? Tidak menyimpan catatan dengan benar, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut. Itu denda 2 kali dari pajak terutang, nah, atau kurang bayarnya, penjara 6 bulan sampai 6 tahun, gitu. Nah, yang setiap yang dengan sengaja menerbitkan setiap orang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur, bukti pungutan pajak, bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, menerbitkan faktur berdasarkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP, tuh dendanya 2 kali sampai 6 kali, pidananya 2 tahun sampai 6 tahun.
jangka waktu penuntutan,